warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahana walikuli karbin azim fa fariz'ani manahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillah muafi, bismillahilladzi la yadurru masmisun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Li hadratin gausil adam wa qutbil mu'adzam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdad Qadasallahu sirrahu wa nawara dariha wa radiyallahu anhu wa nafa'na bi barakati ulumihi wa mittana bimdadati syarifati ma'jamil muridin al-muhibbin al-mahbubin. Allahumma ansur nafadiril alaih wa mittana bil asrar allati yaudata ladaih. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nukaba ya nujaba ya ruqaba ya buddala ya autadun arda autadun arba'ah ya kutub ya imam as-saqalain. Lagi sunabi gausati wa unduruna bin naturatin warhamuni wa hasilu muradi wa maksud. Allah sing kabul maksud. Amin. Sebab para malaikat memayungi 70.000 malaikat yang bernama Sayahin malaikatnya. Mendatangkan satu orang satu persatu. Mentak kalau maulid kudu mantepkan pisahihun niatan. Niat kita disehatkan bahwa datang ke sini itu lantaran cintanya kita kepada Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi Ustadz tuh, Yai, nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu disandingkan kepada Rasulullah. Qutbir Rabbani disandingkan kepada Rasulullah karena Syekh Abdul Qadir makrifatnya langsung yang mentawajukan adalah Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik sampai Sidratul Muntaha, bahkan sepatunya pun nggak boleh dilepas. Mi'raj ke atas dengan ruhnya Tuan Syekh Abdul. Entak tak bisa Banten mah dipisahkan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mursyid besar kita. Rasulullah yang memberikan syafaatul uzma nanti bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir dengan Rasulullah jangan dipisahkan. Banten, dua orang yang berpengaruh besar tidak pernah melepaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan kita, sebagai nabi kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Tidak pernah dilepas. Syekh Abdul Qadir pun tidak pernah kita tinggalkan. Sebab apa? Yang memakrifatkan, yang mentawajuhkan Tuan Syekh Abdul Qadir itu langsung daripada Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepatunya nggak boleh ditinggal. Cek Allah pakai Muhammad, pakai ya Habibana, disuruh pakai. Sementara Nabi Musa ditinggal, tapi Rasulullah rempahnya dibawa sampai menemui musyahadah ke Allah. Betul-betul nur sifat apal Allah kelihatan. Ya walaupun ada kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, eta yang nggak bisa dilihat zatnya. Kalau nur sifatnya mah bisa. Ya itu alam semesta kan wujudnya Allah, tajalli Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil wan nahari la ayatil liulil albab. Ya kita jalina Allah, wujudnya Allah alam semesta. Bisa dilihat afal perbuatan Allah. Sifat Allah kelihatan nurnya.
Mentak kurang hadir di dia ya. Jangan sampai niatnya berkurang. Pertama, mencari ridho Allah melalui wasilahnya kepada Kanjeng Baginda Rasulullah. Nih Bu, nanti saya mau tanya nih. Ini belum sambutannya belum nih. Udah lari jauh ya. Nanti saya tanya, ibu-ibu kalau pakai mukena siapa yang bikin coba? Nggak tahu kan? Nanti saya ceritain sampai tarasi, dari mana tuh tarasi? Hadratul Mukarramun, alhamdulillah. Bu, mau kan tahu tarasi entar? Dari mana asal tarasi? Dari mana mukena asalnya dari mana? Kita kan selama ini nggak tahu, ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawidu amri ilallah. Bahin mansurun tawajjahu aisu sita fa innaka mansurun. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum rasulullah wa qala aidan lakaza'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhan nabiyyun sallallahu alaihi wasallam hadirun bi buyutin ahlil Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Yang saya cintai, para tokoh-tokoh kesepuhan wilayah desa Gunung Kendeng. Benar ya? Kendeng itu dari kata kendang, bukan kendeng gila lagi. Kendang itu kerajaan tua sebelum kerajaan Galuh. Jadi Kendeng itu dari Kendang, nggak ada di Google, susah, harus lihat naskah, skrip. Kalau di tempat saya banyak. Jadi Gunung Kendeng adalah gunung yang paling tertua, ya, setelah Gunung Krakatau. Gunung Rakata di ujung kulon Sang Hyang Sirah, ujungnya pulau Jawa Sundaland. Betak orang Buddha juga tuh Sanggokong kan mencari kitab ke barat. Sanggokong mah sakti, lebih hebat dari Pak Kiai Mukodam. Neraka gede acak-acak, kuping keluar tongkat, acak-acak. Pak Kiai Mukodam mah baru kling-kling doang memadamkan neraka. Kalau Sanggokong, tongkatnya, malaikat kiri kebukin. Tuh cerita orang Cina. Tapi isarohnya mencari kitab ke barat. Kemana ke barat? Tak eta ku ujung kulon. Karena asal muasal sejarah, mentak kalau cerita kesepuhan mah mau kiamat, ulah ngelihat hadis yang susah-susah. Nanti aja kalau Cibaliung, Panimbang, ujung kulon, Sawarna, semuanya sudah dibangun seperti Abu Dhabi. Habis jagat kiamat. Udah dibangun seperti Abu Dhabi, ujung kulon tah, letter A. Pan seri makan A. Yang nomor 1 plat seri A, kedua B. Jadi sebenarnya Bantun walaupun negara bungsu, tapi dia adalah negara awal yang melahirkan peradaban-peradaban bangsa-bangsa dunia. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama. Disebutin jangan ya Kiai? Sebutin. Atuh lama ntar belum makan. Udah pada makan belum? Kompor udah dimatiin Bu. Udah ya. Jangan sampai ngaji kompor nggak dimatiin tuh. Mesti pakai kacamata dulu. Yang saya cintai Bapak Haji Joko sebagai tokoh masyarakat, hadir ya? Apa? Pak hadir Bah di dikte satu-satu. Ya, siap. Yang saya cintai, yang saya muliakan Kiai Ubik, tokoh di masyarakat Gunung Kendeng. Coba itu udah disebut. Kalau nggak ada mereka nih kita nggak bisa kumpul bareng-bareng nih begini. Parpak bidomin wan siban pathan wajur kasron kajikrullahi abdahul yasur. Bersatu kita teguh, bercerai hancur, bercerai kawin lagi kita. Saya mah bininya satu Bu, yang kelihatan. Jadi disebutin, kudu penting ini mah. Nanti kita cerita sejarah pelan-pelan ya.
Sampai sejarah Rasulullah apakah pernah datang ke negeri kita, ke Indonesia? Jangan lihat di Google mah itu bisa dijadikan kiai, sandaran ijazah. Ijazah itu artinya mengalirnya air dari satu tempat, ya. Jadi bukan kemuliaan, tapi mengalirkan air atau mengalirkan atau mengizinkan untuk dialirkan. Yang saya hormati, saya cintai, Haji Usman, ayah Haji Usman, ayah, Abah Haji Usman, mata anallahu bituli hayati wa ulumihi. Assalamualaikum Mbak. Abah lain, Abah, sanes, tokoh, alhamdulillah. Punten nampun paralun ya teh Abi, satu-satu belum pernah ketemu ya, maklumin ya. Tapi saya udah tua Pak, udah 60 umur. Cucu saya 9. Bener. Saya udah 60, lihat ntar KTP saya boleh. Jadi cucu 9. Alhamdulillah Kiai. Kalau masih kelihatan awet mama. Yang saya hormati Abah Kiai Aspadi, Atanallahu bituli hayati. Bapak Camat Gunung Kencana, Pak Camatnya hadir? Pak Camat, wakil mana? Mudah-mudahan camat yang sering datang nih kayak begini, kita doakan jadi gubernur Banten. Hari doa mah jangan tanggung-tanggung, minta ke Allah. Doakan bahwa nama Rasulullah, nama Syekh Abdul Qadir, Allahumma anzil rahmata ala Syekh Abdul Qadir Jailani, wali walidayhi, wali masyayhi, waridwani alaihi wa amidana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya madad, ya madad, ya madad. La yamut illa bi iznillah, la haula wala quwata illa billah. Pejabat yang datang kemari memberikan dukungan untuk Maulid Nabi, bahkan dukungan seluruh kemanusiaan, dukungan untuk kebaikan. Kita doakan panjang umur. Amin. Besok jangan jadi wakil camat, kalau perlu jadi bupati di Malimping teh mualim sumping. Coba kalau di Google nggak tahu mualimnya siapa, insya Allah saya tahu Pak. Kamu mau cerita ya? Tadi ada pesanan dari Jakarta, Kiai kan ahli sejarah. Pak saya di sejarah, ceritakan Gunung Kendeng ini tertutup. Bahkan buka di Google pun nggak ada cerita Gunung Kendeng. Nggak ada, Malimpingnya sepi. Cuman ada kerajaan kecil cenah gitunya, ya dari Pajajaran. Nah, awal Wahan Tenggirang, nanti kita cerita. Ini belum kelar nih. Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat ya. Wakil. Bapak Lurah Haji Santibi. Mata anallahu bituli hayati wa ulumi. Pak Cari Karno, ayah, Pak Cari Karno. Ya jangan kelaparan juga nih, takut kelaparan ya. Belum pada makan ya. Udah makan Pak. Pak RT, RW, BPD itu dong. Oh Dewan RW, perwakilan Dewan RW. Saya baru nemuin Dewan Wakil Camat, tokoh bersatu Jakarta, nggak ada apa-apanya dengan ini wilayah Gunung Kendeng. Tepuk tangannya artinya naon? Pancana di Alfiyah makan al-muhafadatun alal qadim as-salih wal akhdu bil jadidil aslah. Nasihat orang dulu, ilmu orang dulu jangan ditinggal, tapi modernisasi jangan ditolak. Ya pakai handphone mah boleh, tapi untuk belajar jangan ngelihat yang bukan-bukan, jangan pinjol, jangan slot, jangan video porno. Tuh, buat belajar tenan kalau boleh ilmu handphone mah, tak eta modern. Boleh. Cek Ibnu Malik al-muhafadatun alal qadim as-salih wal akhdu bil jadidil aslah. Cek Pangeran Papak sembah guru sembah ratu sembah wong atua kabeh. Nyucluk galur nuka pungkur mapai raratan bahla. Ulah ponteng kanu koneng. Teu cukup ngaji syariat. Papai dumuk na hakikat. Undakeun kena torekot, gineumkeun dina makrifat. Teu cukup ngaji syariat. Papai dumuk na hakikat. Undakeun kena torekot, gineumkeun dina makrifat. Orang yang ngaji syariat doang, makrifatnya tidak dipakai, maka besok di alam kubur ditanya sama malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhan? Karena apa? Nggak kenal sama Tuhan waktu di dunia. Sholat, ngaji, tapi nggak kenal. Padahal perkara makrifat itu hukumnya wajib.
kapan anak orang jadi marifatkan sama kita bapaknya? Coba kalau baru lahir diapain kupingnya? Dimarifatkan kupingnya supaya ngerti, tahu itu kalimat-kalimat dari Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacain itu marifat. Syukur-syukur kalau katimu mursyid. Syukur-syukur di Banten maloba mursyid, ditalkin, dibaiat. Supaya benar orang ngaji, orang ibadah sholat. Di dalam satu kitab ulama menyebutkan fa'lamu ayuhal ikhwan anna asla wa asasa wal ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa dzalika hakikatul makna syahadat, bahwa pokok ajaran agama mengenal Allah sebelum dia menyembahnya itu adalah pokok daripada syahadat. Jadi syahadat orang bener. Entak Banten mah mursyid besarnya Tuan Syekh Abdul Qadir mengajarkan tarekat Qadiriyah. Dulu ada Abah Armin di Cibuntu, ayah Aki Sanja Kadukau Rodotul Alfiyah. Sekarang nggak ada, masih tak bodoh belajar tarekat. Abu Yauci udah nggak ada. Dia mah dulu suka zikir bareng, zikir talqin, zikir la ilaha illallah. Teangan di Banten mah loba mursyid ulah ditinggalkan eta jalan-jalan zikir orang ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Jainuddin hadir? Mana? Ah, ini Pak Haji. Saya bangga sama Pak Haji nih. Sebagai ketua Paguyuban Desa Cidadap, Gunung Kendang, bener apa enggak? Kampung Cidadap. Tuh kan kalau salah dibenerin, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya rugi atuh kan. Kecuali yang saling mengingatkan, saya salah diingetin barusan. Alhamdulillah, jadi siapapun ingetin, jangan diomelin ya. Sebab kalau diomelin repot. Dulu Banten itu muta'ajilah Kiai. Banten muta'ajilah. Nggak ada aman sama orang yang kelihatan kafir, dikafirin sama Maulana Mansuruddin. Itu saya cerita sedikit, nanti ahli-ahli sejarah boleh musyawarah sama saya. Kalau memang ada ketidakcocokan, kita ngobrol nanti. Ya kalau di sini mah dengerin aja dulu. Ada yang kurang cocok, kita ketemu ngobrol. Bebas, kapan saja. Di sini mah dengerin aja, waktunya sempit nih. Karena jam 11 kita udah bubar kan. Atau setengah 11 lah supaya korinya bisa masuk. Tapi saya singkatkan. Bu, dulu Banten itu muta'ajilah aliran. Takfiri. Sahanu takfiri, Maulana Mansuruddin takfir. Dengerin dulu, jangan marah. Dengerin dulu, disimak. Nah, itu takfiri. Tadi dia punya mantu. Saya Maulana Mansuruddin dulu datangnya bukan di Cikaromo, itu Quran lain. Des Tiga Raksa, itu ada makam istri pertamanya namanya Ibu Ratu Hajah Suranduni. Saya kan di Dewan Pakar, tahu naskah banyak di Cirebon, di Banten. Kalau di Google mah nggak ada. Sahadat Macan nggak ada di Google. Padahal Sahadat Macan itu dari Prabu Siliwangi. Waktu megang silsilah Islam Panatagama dari Syekh Kuro Terawang. Dia jalan pada saat itu sudah dikawinin sama Syekh Kuro, Syekh Yusuf Sidik. Dikasih Sahadat Macan. Karena apa? Waktu itu dikasih sahadat, tulisan sahadat sama Syekh Kuro, hilang. Marah dia, Subang, mana itu tulisan orang tak sahadat? Cari kemana di teang nggak ketemu. Akhirnya anonimu eta mau. Namanya Ki Tampang Langlang Buana, Buyut Kalam. Tuhan Paduka, ini saya menemukan nih suratnya. Mana? Coba baca. Dibaca sama Macan. Karena yang baca Macan jadi lucu. Asyhadu sama luhu, asadat sama lanjut, nyet sama lula. Sahadat Macan. Gak ada di Google, tapi saya silsilahnya dapat sampai ke Prabu Siliwangi. Sampai ke Raden Tampak. Silsilahnya sanadnya dapat. Dari Abah Oding terus sampai sanad, sampai ilmu begitu pun kita harus ada sanad. Ilmu naon bae, ilmu jampe pemakai kudu aya sanad. Kudu aya sanad. Teu bisa walaupun jampe pemakai. Bis bau kadang Allah pecah tulah baik yang si napas yang bawa ke Nabi Muhammad jasa giruhaya putih mulia jati sampurna. Kudu aya sanad. Supaya orang ngabaca eta ilmu insya Allah lurus bener. Kembali lagi ke Maulana Mansuruddin. Punya mantu namanya Syekh Jangkrik Kiai. Ini pasti baru dengar. Baru dengar nih Kiai ini.
Mantunya beliau namanya Syekh Jangkrik. Ada makamnya di Tiga Raksa. Nanti ngobrol, saya kasih tahu makamnya. Itu namanya ada yang namanya munculnya di situ. Karena zaman Belanda dulu pertentangan, Banten diadu domba, dibikinlah Banten Cikaromoy di sana. Padahal di sana mata air memang udah banyak. Ada pan itu mata air Abah Ilut namanya Cilancar. Ada Kidemang Lancar. Mana memang itu banyak mata air. Makanya jangan saya dibilang orang Jakarta, saya orang Kulon lain Jakarta tadi. Orang Kulon asli di mana? Al-Bantani, bener-bener orang Kulon. Nah, pada saat dia punya mantunya kalau maghrib, asar, ngerokok baik ya di Empang. Ngerokok baik. Baik tak ngerokok, ngudut baik ngudut. Rokok, kalau arti ditanya sama saya Jangkrik namanya robun bako. Asapnya naik ke atas, robun bako. Ahli-ahli udut, ahli-ahli hisab. Ahli hikam. Cuma rokok itu arti dari robun bako. Allah yang maha kekal, Tuhan yang maha tu kekal tak. Bulkukus menyan putih menyan sejatining menyan sumanika giri-giri sumingkar pancer buana. Kapsup hurung tanpa puhu, ruhaina tanpa pilha. Itu walaupun dibakar, asap tetap. Maka sebab disebut itu robun bako. Baru tahu ya robun bako ya. Tak rokoknya robun bako. Lah sembarangan. Jangan dibilang haram. Kulu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Ya iya. Ambil tembakonya, taruh di gelas, aduk, minum. Kira-kira mabok apa enggak? Mencret. Mencret. Lain mabok. Mabok menghilangkan akal. Artinya dia tidak menghilangkan akal. Artinya rokok tidak mabok. Boleh nggak ngerokok? Tapi kalau ngerokoknya melebihi batas, hak-hak istri kita diambil. Kita ngerokok bisa 4 bungkus, eta jadi dosa. Ngerokok di mobil, ngerokok di fasilitas umum, nggak boleh. Ngerokok mah enak lagi santai, jeng ngudut jeng kopi, enak itu mah. Jeng dangdut, enak itu. Nah, jadi saya Maulana Mansuruddin berbulan-bulan nih kiai ya. Eta di tempuan, saya Jangkrik nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Marah dia, tahu sendiri orang Kulon bagaimana kalau di dia bioskop kita ya. Hotel lagi cuma satu, tak Hotel Rahayu. Aleo apa? Nah, jadi Aleo ya, Hotel Aleo. Hah? Alula. Kan Hotel Rahayu jadi Alula. Manhiji doang, yang lain mah hotelnya nggak tahu, nggak karu-karuan. Yang bagusan itu doang. Banten tuh, padahal taman wisatanya banyak. Saya Maulana Mansuruddin bilang sama anaknya, Neng, laki lu udah gua bunuh, gua tanggal itu. Ya, kok begitu bah? Udah urusin mayatnya, kuburin. Dipotong sama saya Maulana Mansuruddin. Nangis istrinya saya. Jangkrik nangis pak, nangis. Samperin ke Empang. Syekh Jangkrik lagi ngerokok lagi. Bang, cenah abang dibunuh sama bapak. Dibunuh. Bapakmu baik, nggak pernah ngebunuh saya. Tadi katanya saya disuruh ngeberesin. Ya, cenah udah dibunuh sama bapak. Enggak. Coba aja tanya sama bapak lu. Datang Maulana Mansuruddin. Dilihat Jangkrik lagi ngerokok di Empang. Malu saya Maulana Mansuruddin bilang, Jangkrik ilmu naon dipakai? Ilmu Allah. Pan lu gak pernah sembahyang. Itu kan kata bapak, bukan kata Allah. Saya memang gak pernah menunjukkan sholat saya kepada manusia. Saya ingin baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan manusia. Betul apa enggak? Eta ulah konteng kanu koneng. Penampilan fisik tidak bisa dijadikan ukuran. Kelihatannya benar, nggak tahu bohongin orang. Jangan, orang Banten mah nggak ada yang begitu. Ayo tepuk tangan nggak apa-apa lah, tepuk tangan. Tapi orang sini mah nggak ada ya. Orang sini mah soleh-solehah semua. Amin. Amin ya Pak Jaman ya. Akhirnya ditanya, Jangkrik ilmu naon? Ilmu Allah. Dari mana dapatnya? Dari para guru-guru. Termasuk dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Malu dia pindahlah ke Batu Quran, kawin jeung Ibu Ratu Ratna Sarinten yang rambutnya panjang. Akhirnya mandi di sana banyak mata air, kepleset karena nginjek rambutnya sendiri.
meninggal. Makanya orang Pandeglang nggak boleh rambutnya panjang. Tapi pertama disitulah baru Syekh Jangkrik mengatakan, bah, kalau ngelihat orang kafir jangan dikafirkan, ngelihat orang salah jangan disalahin. Pernah ada satu wali lewat di tepi laut. Di tepi laut itu ada pohon, ada kapal besar, kapal pesiar. Orangnya lagi enak-enakan, pesta pora, minum apa semua, joget ajojing, cek cepet mah ajojing, joget. Nah tuh eta ngadua si wali, ya Allah, naon doana? Ya Allah, jadikanlah kesenangan orang-orang yang di atas kapal tersebut sama senangnya nanti di akhirat sebagaimana dia senangnya di dunia. Didoain bener apa enggak? Syekh Jangkrik bilang begitu. Jatuh saya Maulana Mansuri, Pak, ari bapak hoyong tasawuf teh, hoyong torekot, hoyong makrifat, tinggalkan eta buta ajilah. Nggak boleh mengkafir-kafirkan orang, melihat orang lain jelek, melihat orang lain kurang. Tinggalkan Pak, balik ke ahlu sunnah wal jamaah. Urang mah ngelihat orang lain salah, jangan disalahin. Ngelihat orang kekurangan, jangan disalahin, jangan dihina, bantu. Cek Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Ya, kalau ada di pengajian satu orang susah, teboga beas, bere beas patungan, satu orang setengah liter be. Ya segini nih, banyak bener. Iya peguyuban udah bener ya. Tinggal dirapiin lagi. Ini semua ahli surga semua. Amin. Sebab cek asma nuraniyah mah amsoni rahmin salatu silarin salamin salimin salamin bahrosinin eta malaikat. Bahrosinin bahabihin ibronihin abronanihin aslaminin masihin kanahin kosran eta nama-nama malaikat. Nuraniyah salah satu nama malaikatnya namanya Sayahin. Hadirnya itu bukan di atas, mendampingi kita yang datang nih. Sampai orang tua kita ditanya ruhnya kita. Hari siate budak nasaha. Bin nasaha. Binti ibu nasihatnya saha. Eta bakalan tujuan nanti bakal di alam kubur. Rasulullah yang akan membantu kita. Amin. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Kembali lagi ke Syekh Jangkrik. Tak akhirnya Syekh Jangkrik bilang kalau mau ketemu sama saya Pak nanti di Mekah. Ternyata Syekh Jangkrik namanya Sayyid Abdurrahman. Sayyid lain Habibnya. Sayyid, saya emang gak ada masalah sama Habib. Kan saya di Dewan Pakar, saya gak ada masalah, teman saya Habib semua. Tapi namanya Sayyid Abdurrahman. Satu Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman ada 3. Termasuk salah satunya bapaknya Ki Gede Bagus Angke anu di Jakarta, yang 2 beliau Ratu Sri Mangana. Ratu Sri Mangana itu gubernur, artinya sama seperti Pangeran Cakrabuana. Bu, yang bikinmu kena siapa saya tanya? Tahu nggak? Mau duitnya saya mau kasih duit gocap. Duitnya di mana? Tukang jahit tenang. Tenang abang katanya tuh. Padahal ini amal ibadah yang orang lain pakai tapi dia nggak tahu. Tuh mentak kudu tahu sejarah. Yang bikinmu kena adalah istrinya Kanjeng Sarip Hidayatullah Cirebon yang bernama Saripah Baghdad atau Ratu Nyimas Panatagama Pasambangan. Tak bikin. Jadi beliau yang bikin, yang mendesain bagaimana orang sholat bener pakaiannya, dibikinlah mukena oleh Ibu Ratu Saripah Baghdad. Ya, Saripah Baghdad adalah ponakan dari Syekh Jatul Kahfi. Syekh Jatul Kahfi masih sepupunya Syekh Kuro. Syekh Kuro masih sepupunya dengan Syekh Maulana Maghrobi yang ada di Parangtritis, Syekh Belabelu. Jadi saling keterkaitan ya. Mentak Banten ini hati-hati. Banten ini negara tua. Gak boleh sembarangan. Mentak di sini walaupun orangnya biasa aja, kalau lagi jadi kori cakepnya luar biasa suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panjang. Udah saya mah kalah. Dulu ada di zaman Bung Karno, Entus Kunjung almarhum, almaktullah.
Abah Naki Ismetullah Al-Abbas kasunyatan eta di kesepuhan Sultan Maulana Hasanuddin Banten almarhum entus Abbas itu kori hebat suaranya di zaman Bung Karno terkenal. Nah silsilah sanad beliau itu nyambung terus luar biasa. Mentak orang Banten mah nggak bisa diukur, mukanya biasa saja, suaranya luar biasa. Tepuk tangan sendirian doang. Mudah-mudahan yang tepuk tangan dikasih oleh Allah hidayah rahmatullah. Amin. Darajat sing gede-gede, milik sing gede, jauhnya. Jangan minta rizki ke Allah, nggak boleh. Saya mah melarang murid saya minta rizki, nggak boleh. Bingung kan? Nggak boleh. Mentak ibu nih jadi susah terus, kagak dapat duit gede dari Allah, mintanya rizki. Atau jangan minta rizki, rizki mah udah jaminan Allah. Mata bisa kedip, rizki bukan? Kuping bisa dengar, rizki enggak? Bisa kentut, rizki enggak? Tiap hari kentut berapa kali ya, Pak? Hitut. Rizki bukan? Mintanya jangan rizki. Semua rizki yang udah diberikan Allah, syukurin. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum. Eta nambah rizki. Tapi yang diminta naon? Minta milik darajat anu gede. Bidinu wa dunya wan. Mentak orang dulu mah kalau ngedoain anak-anaknya sing gede milik, sing gede darajat, begitu bukan? Anak sekarang mah nggak minta milik darajat. Eta mobil, motor, duit nu loba, eta milik darajat. Kudu diminta. Nggak diminta mah nggak dapat apa-apa, mintanya rezeki. Kata Allah, ya udah enak napas, ambekan. Tarik napas, keluar, Allah enak, nikmat. Itu rezeki dari Allah. Napas masuk dipertanggungjawabkan, keluar dipertanggungjawabkan ke Allah. Kalau dihikam begitu, saya atau ilah sekandari. Keluar masuknya, napas harus dipertanggungjawabkan. Cek seh atau ilah sekandari. Jadi besok-besok jangan minta rizkinya disyukurin yang banyak. Ya Allah, Engkau telah memberikan rizki yang besar kepada aku. Hari ini ku bersyukur ya Allah kepada Engkau, agar Engkau menambahkan nikmatnya kepadaku. Tapi saya minta milik darajat saya yang besar ya Allah. Sing loba duit, sing boga pajero, mau apa enggak? Aminin atuh. Yang kenceng aminin. Oh, atuh tadi udah dibacakan saya Abdul Qadir, Pak. Jangan main-main saya Abdul Qadir mah. Sekejap jatah. Tak. Seciduh metu. Itu si Abdul Qadir. Ya madat itu. Udah nggak main-main. Beliau dengan Rasulullah manusia dua pilihan. Rasulullah mi'raj dengan buruk, naik ke buruk itu nincakan pundakna Syekh Abdul Qadir. Nggak ada bab cerita yang lain. Ada orang lain yang ditincak pundaknya selain daripada Tuhan Syekh. Mentak ya, kalau kita ngadoa kepada Allah, baca sholawat kepada Rasulullah, itu dibarengin. Masak, baca sholawat, yang dimasak berkah. Kerja, baca sholawat, kerjanya jadi Pak Camat, di kantor camat, biasakan baca sholawat. Maka semua yang ada di kecamatan berkah. Tadi kan yang baca nonton, baca maulid enak banget. Robi fan nabi barkatihim. Mana bihurmatihim. Robi fan nabi barkatihim. Wadinal husna bihurmatihim. Wa minna fi tariqatihim. Wa muafatihim al-fitan. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'al syani wal dawdi. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'al syani wal dawdi. Al-fatayya jiratan anan. Ya Uhail al-judi wal-karam. Nanu dirranum bidal haram. Aramil ihsani wal-hasan. Nanu dirranum bidal haram. Aramil ihsani wal-hasan. Nanu min qawm
عليك يا رفيع الشان والدرج حتى يا جيرة العلم يا غير الجود والكرم. Tah Banten yang kedua ini. Tadi naon teh? Mukena udah tahu yang bikin siapa? Kedua, Tarasi yang bikin siapa Tarasi? Kalau nyambel pakai terasi nggak? Tadi janji terasi mau dikasih tahu. Jadi sebelum selesai tausiah ilmu sejarah yang singkat dikasih tahu. Siapa yang bikin terasi? Naon? Terasi. Pan aya tadi pupuh dan yang ya dengar kerja pupuh nanya. Bulup kukus menung kamanggung yang buang kawang-awang kamanggung nada papayung ka Gusti nada nur suci salami wa salawatna mungkin nabi karsa nampi sayyidina Rasul Agung Muhammad junjungan urang pun sapun hiang silih wangi sang lumahing rancam mayamit kami seja mimpit amit kula sejangala tina renggeyan suwina tina wawangi siwina khusus wadila arwahi ka Pangeran Cakrabuana babat alas alang-alang Cirebon ngadeg nagari dalam agung Pakung Wati khusus wadila arwahi Ratu Agung Sri Mangananya Haji Abdullah Iman katelah Kisomadullah tampi ya bakti diri tawis asih dikiwari khususon ila arwahi Kak Nyai Mas Rara Santang Ibu Hajah Saripah Mudain Putri Islam Pajajaran Suwinah yang Siliwangi mugi tampi bakti kami jawab Allah sampai ke Quran sarua bae bahasana beda bahasana bae sing beda tapi di hadapan Allah sarua bae tapi saya ke berat jasa kene di dalamnya mengandung sastra besar khusus anila arwahi Kaslam Agung Selam Cirebon kemalir getih ti Nabi kecocoran silih wangi Syekh Sarif Hidayatullah mugi tampi bakti kami pun sapun hiang karuhun siwi Gunung Jati kami ikhlas nda ampun bok pilih nerus narutus bok pilih nerajang alas jurungkeun mapai larata pupuh Gunung Kendang jeung Gunung Kancana ahung kasal segala wenang kasunyapan mahoding tah selaka domers Kapohaci Maha Suci Kapohaci Maha Sakti ulah dianggap ya musyrik lain eta Pangeran Cakrabuana datang ke Sang Hyang Danuarsi cek Pangeran Cakrabuana yang mulia para Sang Hyang pan anaknya dikawinin namanya Endang Danuarsi orang dulu Endang itu gelar jadi Endang gelar kalau Gunung Jati membuat gelar itu memberikan keselamatan buat anak-anaknya ibu karena nanti ada hubungannya juga ini Gunung Kendang, Malimping dengan Pajajaran dengan Cirebon, dengan Demak, dengan Mataram ada hubungan dengan Surawisesa dengan Prabulingga Buana semuanya ada hubungan Gunung Jati itu luar biasa beliau bangun masjid namanya Sang Cipta Rasa walaupun ahli nahu sorot badai bayan balagoh mantek pikih usul pikih ngerti ilmu hisab bikin masjid namanya Sang Cipta Rasa di Singabarong ayat tuh Trisula matanya 3 itu cipta rasa dan karsa itulah senjata ampuh di dalam diri kita mentak gelar di Cirebon bu dari 0 bulan dia diinget-inget ya ilmu ya nggak bakalan dapat sebab ini nggak dijelaskan di Google nggak dijelaskan di pesan